Dalam membantu Menteri Pemuda Olahraga, tugas utama Deputi Pemberdayaan Pemuda adalah perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan peningkatan pelayanan kepemudaan. Berawal dari Indeks Pembangunan Pemuda dan 5 domain, salah satu terkait dengan kesempatan dan lapangan pekerjaan yang berkorelasi dengan tingkat pengangguran, sehingga perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menanggulangi pengangguran. Ada produk di lingkungan kita, yaitu sentra pemberdayaan pemuda, yang menurut pemahaman saya, penilaian saya, ini sudah ada regulasinya tapi tidak terlalu dimanfaatkan dengan maksimal. Sentra pemberdayaan pemuda untuk penanggulangan pengangguran. Kenapa saya angkat pengangguran? Karena sekarang ini pasti akibat COVID ini, dalam perspektif saya, banyak sekali akan terjadi pengangguran. Bagaimana supaya sentra pemberdayaan ini menjadi rumah besar? Nah, kita siapkan aplikasinya yang berkaitan dengan perencanaan, kemudian implementasi program kegiatan. Isi aplikasi atau isi sentra pemberdayaan pemuda itu merupakan hasil perencanaan yang berangkat dari masing-masing daerah. Bagaimana pengenalan kegiatan ini untuk seluruh provinsi aja dulu, seluruh Indonesia. Berarti nanti kita akan mengundang kepala dinas dari dispora masing-masing yang bisa virtual. Kalau bahkan kalau perlu dinas dari kabupaten kota yang berkesempatan nanti akan kumpul dengan kita, sehingga kita lebih mengenalkan program kita kepada mereka. Dilu Telkom yang ada di wilayah Banten, ya beliau juga insya Allah akan mensupport pada program kita ini. Dengan harapan dan dukungan proyek perubahan ini, seluruh stakeholder kepemudaan, internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga Bappenas, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Koordinator SDM dan Kebudayaan, pemerintah provinsi, kabupaten kota, serta akademisi, pihak swasta nasional, pemberdayaan pemuda menjadi kunci strategis sinergitas dan integritas kebijakan pelayanan kepemudaan secara menyeluruh. Muda yang berjuang interkonsif, berjuang wirausaha. Jadi kita mindsetnya nanti anak-anak muda itu jangan berharap jadi pegawai negeri, jadi pegawai pabrik. Jadi mereka harus inovasi, harus kreatif untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Jainal Aminin, MPD MSI, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Angkatan 44 tahun 2020 dalam menyelesaikan tugas akhir membuat suatu gagasan proyek perubahan, yaitu revitalisasi sentra pemberdayaan pemuda dengan aplikasi SIASEP, Sistem Informasi Aplikasi Sentra Pemberdayaan Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua sangat mendukung proyek perubahan Bapak Dr. Andes Zainal Aminin, MPD MSI, pada pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1 RI Angkatan 44 nomor absen 11 tahun 2020 dengan judul revitalisasi sentra pemberdayaan pemuda untuk menanggulangi pengangguran. Semoga dengan adanya sentra pemberdayaan pemuda yang ada di Serang, Banten melalui sistem informasi SIASEP, sistem informasi aplikasi sentra pemberdayaan pemuda, mampu menciptakan sinergitas perencanaan dan implementasi program kegiatan pelayanan kepemudaan dari pemerintah pusat sampai tingkat kabupaten kota se-Indonesia, sehingga muncul pemuda kreatif yang mampu menciptakan kesempatan kerja untuk menanggulangi pengangguran pemuda. Pemuda, ayo, olahraga, jaya! Terima kasih. Kenalkan, nama saya Bahroji, saya founder sultantv.co, niat Pak Zainal Aminin, yang mencoba mengkolaborasikan, mensinergikan potensi anak-anak muda di Kota Serang khususnya dengan program beliau yang sedang develop, yaitu program proper dengan tema peran pemberdayaan sentra kreatif pemuda untuk menanggulangi pengangguran.
Saya rasa ini penting untuk anak-anak muda karena seperti kita ketahui dengan kemampuan dan keahlian itu mereka bisa terinspirasi. Selaku pelaksana tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Perubahan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, semoga sentra pemberdayaan pemuda yang ada di Serang, khususnya di Provinsi Banten umumnya, melalui kegiatan sistem informasi atau SIASEP, dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan sinergitas perencanaan dan implementasi program. Kami dari bidang Kartika dan Kriya, Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini sangat mendukung gagasan perubahan. Semoga aplikasi SIASEP yang telah Bapak ajukan ini dapat menjawab tantangan peningkatan pelayanan kepemudaan. Saya Yaya Suyatan dari Asisten Peningkatan Kreativitas Pemuda sangat mendukung dan akan melakukan kolaborasi dengan Pak Sekjen Pak Zainal Amini yang akan mengoptimalkan peran sentra pemberdayaan pemuda untuk penanggulangan pengangguran pemuda. SPP ini merupakan wadah seluruh aktivitas pemberdayaan pemuda baik di pusat maupun daerah. Walaupun sudah ada 2 Permenpora, namun kenyataannya SPP ini belum berjalan secara nyata dan belum ada SOP serta aplikasi digital yang mewadahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Wijaya, Kepala Biro Perencanaan pada Kemenpora. Saya sangat mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Zainal Aminin yang judulnya adalah revitalisasi sentra pemberdayaan pemuda dalam upaya untuk mengurangi pengangguran pemuda di Indonesia. Dukungan saya nyata sekali karena memang ini salah satu ikhtiar untuk membumikan sentra pemberdayaan pemuda secara konkret di lapangan. Kemudian yang kedua sejalan dengan upaya kita untuk mengurangi pengangguran pemuda yang masih angkanya 13,03% pada tahun 2019 kemarin. Kemudian yang ketiga ini upaya konkret juga dalam rangka merealisasikan Grand Design Pemudaan Kepemudaan yang telah kami rancang sampai 2030 nanti, dan salah satu strateginya adalah bagaimana sarana prasarana kepemudaan dapat dioptimalkan fungsinya di seluruh Indonesia, dan salah satu SAPRAS atau sarana prasarana kepemudaan itu adalah melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia tembus di angka 6,88 juta pada Februari 2020. Jumlah ini bertambah 60.000 orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Pengangguran paling banyak justru berasal dari usia produktif, yakni 15 sampai 27 tahun sebesar 18,32%. Di mana pada usia ini merupakan bagian dari batas usia pemuda menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Kemudian salah satu survei yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Survei dilaksanakan terhadap penerima manfaat kartu prakerja sekitar 12.000 peserta secara acak dari gelombang pertama hingga gelombang ketiga sejak tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 2020. Diperoleh hasil antara lain bahwa penerima manfaat kartu prakerja adalah mayoritasnya menganggur saat melamar, yakni sebesar 80,8%. Adapun penerima manfaat didominasi lulusan SMA dan SMK sederajat sebesar 58,93%. Dari sedikit data yang diuraikan di atas, maka saya mendukung Saudara Zainal Aminin untuk mengangkat proyek perubahan pada pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1 dengan judul Revitalisasi Sentra Pemberdayaan Pemuda untuk Menanggulangi Pengangguran. Semoga proper ini dapat diimplementasikan untuk menanggulangi masalah pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Terima kasih. Dengan adanya aplikasi SIASEP pada revitalisasi sentra pemberdayaan pemuda menjadikan pelaksanaan program pelayanan pemuda menjadi terintegrasi. Diharapkan terjadi sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan untuk menanggulangi pengangguran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Komar, tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga. Sentra Pemberdayaan Pemuda adalah pusat berbagai kegiatan kepemudaan yang terencana dan sistematis yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka meningkatkan kualitasnya dalam semua aspek kehidupan melalui proses pembelajaran dan kemandirian. Terbuka bagi stakeholder dan instansi pemerintah, swasta, dan LSM, pencerahan dan pemberdayaan pemuda menuju terwujudnya komunitas pemuda yang maju, produktif, dan mandiri. Visi sentra tersebut lebih memberikan penekanan pada pemberdayaan transformatif dalam perspektif mengubah masyarakat pemuda yang lemah menuju masyarakat pemuda yang berdaya. Masyarakat pemuda yang lemah ditandai dengan rasa rendah diri, lemahnya etos kerja, sehingga berakibat pada rendahnya produktivitas
daya saing yang lemah, serta tidak mempunyai kepedulian sosial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dijadikan referensi oleh Bapak Zainal Aminin yang sekarang sedang mengikuti pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1 dengan mencoba untuk menyusun apa yang disebut dengan proyek perubahan dengan judul revitalisasi sentra pemberdayaan pemuda untuk menanggulangi pengangguran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi dapat bermanfaat juga Pak Zainal Aminin. Sukses selalu, terima kasih. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.